langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan perbuatan tangannya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa dan yang mengasihi kita. Anak-anak, mari kita menenangkan hati. Kita akan mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan. Anak-anak, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan baik bagi kami. Saat ini kami datang kepadamu, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan menguduskan kami, supaya kami dapat memuji Tuhan, membesarkan Tuhan, dan mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.
Anak-anak, Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa dan yang mengasihi kita. Saat ini Dia ada bersama-sama dengan kita. Kita akan pujikan Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar-besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar-besar, besar, besar. Tuhan Allah di tengah kita, besar-besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar, besar.
Oke anak-anak, sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Anak-anak bisa minta tolong papa, mama, koko, cici untuk bantu scan QRIS di bawah ini atau transfer ke nomor rekening yang ada di bawah ini ya. Oke, kita mau nyanyikan lagu Aku Diberkati. Kita nyanyi dengan semangat ya. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Ya, Tuhan Yesus baik kepada kita. Tuhan Yesus selalu menyertai kita, memberkati kita. Mulai dari pagi hari sampai malam hari, Tuhan selalu memberkati dan menyertai kita. Kita bersyukur punya Tuhan yang sangat baik. Kita nyanyikan sekali dengan semangat. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati. Oke anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan selalu memberkati kami, selalu menyertai kami. Tuhan, kami mau menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan Tuhan. Tolong Tuhan yang kuduskan, sucikan persembahan ini boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan, tolong juga berkati Papa dan Mama kami dalam pekerjaan dan kesehatan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita mau mendengarkan firman Tuhan. Hai, selamat pagi adik-adik semua. Sudah siap mendengar kisah hari ini? Yes! Sudah mandi belum ya? Duduk yang rapi? Alkitabnya mana? Good. Ya, hari ini Lause akan ditemani oleh seorang yang sedang berada jauh di sana. Ya, sebelum Lause panggilkan, ayo Lause ajak kita semua berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena pada hari ini Tuhan telah mengundang kami untuk dapat beribadah bersama-sama. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau mendengar firman Tuhan. Kami mau belajar baik-baik Tuhan. Mohon kiranya melalui firman Tuhan kali ini, kami boleh semakin mengasihi Tuhan, semakin menghormati Tuhan. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang memimpin. Tolong kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sesuai dengan janji Lause tadi, ya Lause akan panggilkan teman Lause yang ada di sana. Namanya Mr. Detektif. Siapa? Mr. Detektif. Ya, kita panggil yuk. Adik-adik di rumah juga ikut panggil sama-sama ya. Yuk. Hai, halo, Mr. Detektif. Halo. Hai,
Selamat pagi Losweli, dan selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Nama saya Mr. Detektif, tapi biasa dipanggil Mr. D. Mr. D, Mr. D lagi ada di mana itu? Mr. D lagi ada di hutan ini. Wah, sesuai dengan namanya Mr. D, Mr. D ini kan detektif. Tugasnya menangkap penjahat. Emang Mr. D di sana lagi mau menangkap penjahat? Oh, memang benar. Tugas saya adalah menangkap penjahat. Dan Mr. D kali ini lagi mengejar seseorang yang melakukan kejahatan yang sangat berat. Wah, kejahatan berat macam apa, Mr. D? Kejahatan yang dilakukan orang ini adalah pembunuhan. Hah? Pembunuhan? Siapa yang dibunuh, Mr. D? Terus siapa yang membunuh? Lauso dan adik-adik, pertanyaan dari Losoweli tadi akan Mr. D jelaskan sesaat lagi, dan juga mengapa bisa sampai terjadi pembunuhan itu. Oke, Mr. D. Nah, adik-adik, sekarang siapkan hati. Ya, kita mau dengar baik-baik kisah dari Mr. D. Mr. D, silakan. Adik-adik, sesuai dengan yang Mr. D jelaskan tadi, sekarang Mr. D akan mengejar dan mencari tahu tentang pembunuhan yang sedang terjadi saat ini. Aduh, tapi mesti lewat mana ya? Mana hutannya lebat lagi. Oh iya, adik-adik, pernah ada yang bertanya kepada Mr. D, Mr. D, emangnya Mr. D tidak takut sendirian? Apalagi di hutan seperti ini. Haha, siapa takut? Mr. D gitulah, tidak takut. Harimau lewat, singa lewat, badak lewat, beruang beruang. Adik-adik, beruangnya masih di sana? Masih ya? Beruang, silakan lewat beruang. Lewat adik-adik? Belum? Beruang disuruh lewat kok enggak mau. Aduh, berarti Mr. D harus bersiap-siap lari. Ayo pergi beruang, pergi. Aduh, disuruh pergi, nggak mau beruangnya. Adik-adik di rumah, bantu Mr. D yuk mengusir. Yuk bantu. Ayo pergi.
pergi. Aduh, lega sekali. Mr. D lega sekali. Bisa lepas dari beruang tadi. Sudah tidak ada ya adik-adik ya? Bener deh. Bisa lepas dari beruang lega. Adik-adik, di tempat ini tinggal seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bernama Adam dan Hawa. Adam dan Hawa dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Kain. Wah, Adam dan Hawa senang sekali dan mereka berharap agar Kain kelak menjadi anak yang baik. Beberapa waktu kemudian, Adam dan Hawa dikaruniai kembali anak laki-laki yang bernama Habel. Bisa kita bayangkan, keluarga kecil dari Adam dan Hawa ini mereka bersuka cita karena mereka dikaruniai Kain dan Habel. Adik-adik, sebagai papa dan mama, tentu Adam dan Hawa berharap juga kepada Habel kelak menjadi anak yang baik. Dan harapan mereka pada Kain juga bertambah. Tidak hanya menjadi anak yang baik, tetapi sebagai kakak, mereka berharap agar Kain dapat menjadi contoh, menjadi teladan, dapat menjaga dan melindungi adiknya. Mereka, singkat cerita, mereka tumbuh dewasa. Kain menjadi seorang petani dan Habel menjadi seorang gembala. Dan tiba saatnya bagi mereka untuk Kain dan Habel mempersembahkan korban untuk Tuhan. Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah buat Tuhan, dan Habel mempersembahkan anak sulung, kambing domba kepada Tuhan. Adik-adik, bagaimana kelanjutan dari cerita ini? Yuk, Mr. diajak kita pergi di balik bukit itu. Ya, mereka sedang ada di balik bukit itu, di balik tebing itu. Mr. diajak kita ke sana ya. Mr. D akan naik dulu tebing itu. Yuk, ikut Mr. D. Mau sampai. Akhirnya sampai. Wah, siapa itu di bawah itu ya? Siapa itu di bawah? Sebentar. Waduh, ada yang tergeletak. Ada yang tergeletak. Dan ada laki-laki yang lari. Waduh. Wah, adik-adik. Wah, sebentar tuh. Siapa itu yang tergeletak ya? Mr. D harus perjelas. Waduh. Itu sepertinya Habel. Yang tergeletak itu Habel. Wah, dan yang lari tadi, laki-laki yang lari tadi pasti Kain, kakak kandungnya sendiri. Waduh, apa yang terjadi ya di bawah sana? Waduh, Mr. D harus turun ke sana untuk melihat langsung. Tapi lewat mana ya? Ya, Mr. D tahu. Mr. D harus menuruni sungai biar cepat. Ayo.
Waduh, panjang sekali sungainya. Aduh, akhirnya sampai juga di sungai. Waduh, adik-adik basah semua. Habis menuruni sungai tadi. Basah semua. Adik-adik, memang benar. Orang yang tergeletak ini adalah Habel. Dan Habel sudah mati. Adik-adik, di sini terjadi pembunuhan itu. Dan siapa lagi yang membunuh Habel? Kain, kakak kandungnya sendiri. Begitu menyedihkan. Sebagai seorang kakak, seharusnya Kain bisa menjadi contoh, teladan, dapat menjaga dan melindungi Habel adiknya. Tapi Kain malah membunuh adiknya sendiri. Adik-adik tahu mengapa Kain sampai tega membunuh adiknya sendiri? Yuk, Mr. D ajak adik-adik cari tahu sendiri jawabannya. Kita buka sama-sama dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat 3 sampai 5. Yuk. Ya. Mr. diajak kita buka Alkitab, kita baca. Kejadian 4 ayat 3 sampai 5. Sudah ketemu ya adik-adik? Ya, langsung bacakan ya. Kejadian 4 ayat 3 sampai 5. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Adik-adik, disebutkan Habel dan korban persembahannya diindahkan Tuhan, sedangkan Kain dan korban persembahannya tidak. Kain no, Habel yes. Maka Kain disebutkan dalam Alkitab yang kita baca, hatinya menjadi panas dan mukanya menjadi muram. Adik-adik, sebelum Kain membunuh Habel, Tuhan sudah mengingatkan Kain untuk tidak berbuat dosa. Tetapi Kain tidak memperhatikan firman Tuhan. Kain tidak memperhatikan peringatan Tuhan atasnya. Dan Kain telah membunuh Habel adiknya. Bahkan sesudah Kain membunuh Habel, Tuhan kembali bertanya kepada Kain, "Kain, di mana adikmu Habel?" Adik-adik, tahu apa jawaban Kain atas pertanyaan Tuhan? Jika nanti adik-adik teruskan baca kitab Kejadian, adik-adik tahu. Jawaban dari Kain, kalimat pertama yang diucapkan Kain adalah, "Aku tidak tahu." Aku tidak tahu. Itu jawaban Kain. Adik-adik, dari jawaban Kain ini kita bisa tahu bahwa Kain sesungguhnya tidak mengenal siapa Tuhan. Kain berbohong. Kain berpikir Tuhan bisa dibohongi.
Kain berpikir bahwa Tuhan tidak tahu dan tidak melihat apa yang telah diperbuatnya. Adik-adik tentu mengenal baik bukan siapa Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Tahu. Tuhan tahu segalanya dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Lalu adik-adik mungkin bertanya, mengapa persembahan Kain tidak diterima dan persembahan Habel diterima? Ada yang tahu jawabannya? Ayo Mr. D tantang nih adik-adik. Ada yang tahu jawabnya? Untuk lebih pastinya Mr. D kembali ajak adik-adik buka Alkitab. Kita cari tahu sendiri apa jawabannya yang menyebabkan Habel dan korban persembahannya diterima dan Kain dan persembahannya tidak diterima. Kita buka Ibrani pasal 11 ayat 4a. Ya. Yuk kita buka kitab Ibrani pasal 11 ayat 4a. Ya. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik dari korban Kain. Jadi adik-adik, Kain no, Habel yes. Karena iman. Itu adik-adik jawabannya. Di dalam Alkitab disebutkan, di kitab Kejadian yang kita baca pertama tadi disebutkan Habel dan korban persembahannya diindahkan oleh Tuhan, sedang Kain dan korban persembahannya tidak. Alkitab menyebutkan nama orang terlebih dahulu adik-adik, Habel dan korban persembahannya, dan Kain dan persembahannya tidak. Artinya Tuhan melihat iman seseorang. Tuhan melihat iman dari Habel. Kain no, Habel yes. Karena tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Adik-adik, sampai di sini cerita dari Mr. D, penyelidikan dari Mr. D. Kita kembali ke Losoweli ya. Oke. Halo Losoweli. Waduh, luar biasa kisah Mr. D kali ini bukan? Sebentar. Tapi Loso ada pertanyaan ini buat Mr. D ya. Mr. D, Mr. D kan sudah tahu siapa yang membunuh Habel. Mengapa Mr. D tidak menangkap dan menghukum Kain? Pertanyaan yang bagus Losoweli. Mungkin adik-adik juga bertanya ya. Memang kita sudah tahu membunuh dari Habel adalah Kain. Mengapa Mr. D tidak menangkap dan menghukum? Karena Tuhan sendiri telah menghukum dan mengutuk Kain. Oh, jadi Tuhan sendiri telah menghukum. Tuhan sendiri telah mengutuk Kain. Oke, terima kasih Mr. D buat kisah hari ini yang luar biasa. Sampai ketemu ya, sampai ketemu lagi Mr. D. Adik-adik, dari apa yang diceritakan Mr. D tadi, kita semua dapat belajar untuk dapat menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan, hidup berkenan buat Tuhan. Kalau Kain yang diceritakan Mr. D tadi, dia berbohong kepada Tuhan.
Apakah itu berkenan bagi Tuhan? Sudah pasti tidak. Ya adik-adik, berdoa, membaca firman Tuhan, setia dan bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, tentu itu yang berkenan bagi Tuhan. Adik-adik dan Lose juga harus memiliki iman bahwa Allah begitu mengasihi adik-adik dan Lose. Adik-adik dan Lose adalah orang yang berdosa. Kita semua tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Kita semua memerlukan juru selamat. Untuk itu, Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus sengsara, mati di salib, dan bangkit untuk menebus adik-adik dan Lose dari dosa dan memberikan hidup yang kekal bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Di tengah situasi yang sulit seperti ini ya Tuhan, tapi Tuhan tetap mengizinkan kami datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih buat firman yang telah disampaikan. Terima kasih untuk puji-pujian yang kami naikkan. Biarlah Tuhan kami, walaupun kami masih anak-anak, kami mau belajar untuk hidup berkenan bagi Tuhan. Untuk hidup memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Tolong setiap kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan menghafal satu ayat. Diambil dari Ibrani 11 ayat 6a. Yang punya Alkitab, silahkan dibuka ya, atau kita baca sama-sama di sini ya. 1, 2, 3. Ibrani 11 ayat 6a. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sekali lagi ya, Alkitabnya ditutup deh. Nah, kita sambil hafal. Ya, 1, 2, 3. Ibrani 11 ayat 6a. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Hafal? Ya, kita baca sama-sama ya. Sambil dihafal ya. 1. Waduh. Talinya putus. Talinya putus adik-adik. Ayo cepat dihafal. Sebelum ini tulisannya dibawa balon ke atas, hilang. Ayo cepat ya. Ibrani 11 ayat 6a. Ayo cepat. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Nah, hilang sudah. Sekarang sekali lagi hafal. Ya, 1, 2, 3. Ibrani 11 ayat 6a. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Halo anak-anak, sekarang waktunya aktivitas. Mari kita buat sama-sama.
sekolah minggu kita sampai di sini. Tapi Lause berpesan tetap semangat ya ikuti sekolah minggu online minggu depan. Oke? Ya, sampai jumpa. Bye-bye. God bless you.